Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Kabar gembira bagi rekan-rekan guru bahwasanya pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 sebentar lagi akan dibuka. Tepatnya mulai nanti tanggal 30 Mei tahun 2023. Nah, hari ini sudah keluar ya surat edaran ya pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2023 bertanggal 27 Mei 2023. Nah, di sini kita baca saja ya isi suratnya, yaitu tujuannya ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota menindaklanjuti surat kami nomor sekian tanggal 18 April 2023 tentang pemutahiran data guru calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 yang kemarin sudah berakhir di tanggal 12 Mei 2023 ya. Jadi bagi rekan-rekan guru yang sudah memutakhirkan datanya, kemungkinan besar nanti akan terpanggil ya. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta yaitu tentu saja terdaftar di Dapodik ya. Kemudian terdata sebagai peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023 yang nanti akan dikeluarkan oleh Dirjen GTK. Nanti Bapak Ibu silahkan dicek saja di akun si PKB-nya secara berkala ya. Kemudian memiliki NUPTK, masih aktif sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, kemudian sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, kemudian maksimal usianya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua yaitu calon pesertanya nanti dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sasaran kategori A yaitu guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2022 sebanyak 352.668 orang. Ya, nanti ada di lampiran pertama. Nah, ini termasuk guru yang Perval sasaran 1 ya, yang sudah lulus tahun kemarin tapi belum juga mendapat panggilan untuk mengikuti PPG-nya, karena yang kemarin yang sudah di Perval ada sebagian yang sudah mendapatkan panggilan, tinggal menunggu kuliahnya saja. Nah, ada juga yang masih menunggu ya, yang belum dapat panggilan sama sekali. Nah, itu termasuk di sasaran kategori A ini. Kemudian sasaran kategori B adalah guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi sebanyak 564.387 orang. Artinya Bapak Ibu yang belum ikut tahun kemarin atau di tahun-tahun sebelumnya, atau seandainya sudah ikut tapi nggak lulus ya, tahun kemarin ikut tapi nggak lulus, nah maka Bapak Ibu termasuk kategori B. Jadi berkesempatan untuk mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, kemudian poin ketiga yaitu bagi guru yang tadi kategori A yang sudah lulus di tahun 2022 itu tidak perlu mengikuti seleksi administrasi lagi. Nah, kan kemarin sudah dilakukan seleksi administrasi ya yang untuk peserta sasaran pertama. Jadi mereka nggak perlu lagi seleksi administrasi, tinggal menunggu saja ya, menunggu panggilan saja di SIM PKB-nya. Kemudian nanti ada beberapa yang harus melakukan perbaikan karena menyesuaikan bidang studi ya. Nanti ada di lampiran, kita cek nanti. Nah, itu nanti perbaikannya di tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023. Nanti di lampiran 2 kita lihat. Nah, tapi bagi rekan-rekan yang tidak perlu memperbaiki ya, perubahan nomenklatur ini saya kurang paham apa maksudnya. Intinya bidang studinya ada penyesuaian. Jadi bagi yang tidak terkena, yang bidang studinya tidak termasuk di lampiran 2 itu ya berarti tinggal menunggu saja nanti panggilan untuk mengikuti PPG-nya ya. Jadi tidak perlu seleksi administrasi lagi karena sudah lulus, tinggal menunggu panggilan saja. Kemudian bagi kategori B yang tadi yang belum lulus atau yang belum pernah mengikuti, maka wajib mengikuti seleksi administrasi mulai tanggal 30 Mei 2023. Nah, jadi dibuka nanti di tanggal 30 Mei 2023 atau tepatnya di hari Selasa ya. Nah, itu isi ya dari surat edarannya. Kita lihat di sini adalah daftar pesertanya ya, jumlah pesertanya untuk kategori A ada sekitar 352 ribuan ya. Kemudian kategori B ada sekitar 564 ribuan. Nah,
Ini tadi ya informasi dan jadwal penyesuaian bidang studi PPG sasaran kategori A PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, yang tadi ya yang kita sampaikan di awal ada penyesuaian nomenklatur bidang studi PPG. Nah, daftar yang akan disesuaikan yang ini ya. Bidang studi PPG pada tahun 2022 yang ini, teknologi konstruksi dan properti. Nah, di bidang studi PPG 2023 nanti itu disesuaikan dengan yang ini. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan kualifikasinya ya yang mana. Jadi tidak satu tapi dibagi menjadi ini. Nah, kemudian yang ini ya silahkan Bapak Ibu nanti dibaca-baca saja ya. Nah, ini sudah lengkap ya yang dituliskan. Nah, jika tidak termasuk di sini ya berarti Bapak Ibu nggak perlu lagi melakukan penyesuaian ya. Nah, kemudian ini adalah jadwal dan syarat untuk peserta kategori B ya, syarat administrasinya. Nah, yang pertama yaitu bagi guru yaitu hasil pindai ya atau hasil scan ijazah S1 D4 ya asli ataupun fotokopi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi. Nah, bagi guru yang memiliki ijazah S1 atau yang setara dari luar negeri, perlu melampirkan surat pernyataan dari Dirjen Dikti. Nah, di sini banyak yang nanti bertanya-tanya, kalau sudah di-scan aslinya, apakah dilegalisir juga ya? Nah, tentu saja jawabannya tidak ya, karena kalau sudah yang asli di-scan, jadi nggak perlu lagi legalisir karena sudah asli ya. Karena tujuan dari legalisir itu adalah menunjukkan bahwasanya yang kita fotokopi itu adalah benar ya sesuai dengan aslinya. Itu maksud dari legalisir. Jadi kalau yang kita scan adalah fotokopi, maka fotokopinya itu harus ada legalisirnya. Tapi kalau yang kita scan yang adalah yang aslinya itu tidak perlu legalisir lagi. Kemudian yang kedua, hasil pindai atau hasil scan SK pengangkatan pertama sebagai guru ya, SK pengangkatan pertama sebagai guru asli ataupun fotokopi ya yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota ya. Jadi kalau dia fotokopi yang melegalisir adalah Dinas Pendidikan ya Provinsi atau Kabupaten Kota semua kategori guru baik itu ASN ataupun non ASN. Kemudian yang ketiga, hasil pindai atau scan asli ya ataupun fotokopi legalisir dokumen sesuai dengan status kepegawaian sebagai berikut. Nah, jika Bapak Ibu adalah PNS maka perlu melampirkan scan atau scan asli atau scan fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota yaitu SK kenaikan pangkat terakhirnya. Jadi untuk yang PNS SK kenaikan pangkat terakhirnya perlu di scan ya. Jika ada aslinya nggak perlu legalisir, tapi kalau fotokopi harus legalisir. Kemudian yang kedua, bagi guru P3K yaitu SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 bagi guru P3K. Nah, scannernya asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Kemudian yang ketiga, SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya. Tahun 2021-2022 dan tahun 2022-2023 bagi guru non-ASN di sekolah negeri yaitu asli ataupun fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Nah, bagi guru non-ASN di sekolah negeri berarti guru honorer ya, guru honorer daerah. Kalau honorer sekolah itu tidak termasuk ya, tapi honorer daerah jenis PTK-nya jenis kepegawaiannya, maka itu yang perlu dilampirkan untuk di poin C ini yaitu SK pengangkatan 2 tahun terakhirnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2021-2022 dan tahun 2022-2023. Nah, bagi guru-guru yang non ASN di sekolah swasta ataupun yayasan maka SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu 2021-2022 dan 2022-2023 ya, apakah itu asli ataupun yang jika fotokopi yang harus yang melegalisirnya adalah ketua yayasan. Nah, jadi untuk yang poin C ini disilahkan dipilih ya. Dipilih salah satu sesuai dengan jenis kepegawaiannya. Jika PNS maka SK kenaikan pangkat terakhir, jika P3K SK pengangkatan P3K yang masih berlaku, jika non ASN di sekolah negeri yaitu SK pengangkatan 2 tahun terakhir oleh Dinas Pendidikan, kemudian jika swasta yang yayasan SK pengangkatan 2 tahun terakhir yang diangkat oleh ketua yayasannya ya. Kemudian
Yang poin D yaitu SK ya, scan SK pembagian tugas mengajar terakhir ya. Terakhir tahun ajaran 2022-2023 yang sekarang ya, yang masih berjalan. Jadi yang terakhir ya, bukan tahun 2021-2022, tapi yang terakhir saja yang di scan ya. Kemudian yang terakhir yaitu hasil scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materi 10.000. Nah, untuk fakta integritas ada di lampiran 5 atau juga nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya nanti melalui akun SIM PKB-nya ketika mengisi pendaftarannya. Nah, ini untuk bagi guru. Nah, bagaimana untuk kepala sekolah? Syaratnya kurang lebih sama. Yang pertama yaitu hasil pindai scan ijazah S1 atau D4 yang asli ataupun fotokopi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi. Nah, bagi guru yang S1-nya dari luar negeri itu harus melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti. Kemudian yang B, hasil pindai SK pengangkatan pertama sebagai guru ya asli ataupun fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Nah, untuk guru maupun kepala sekolah untuk poin A dan B ini sama. Nah, kemudian untuk poin C, SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah ya. Nah, ini perbedaan dengan guru. Yang di poin C ini adalah SK pengangkatan terakhirnya. Nah, yang dilegalisir oleh jika seandainya dia adalah di sekolah negeri, tentu saja yang melegalisir adalah Dinas Pendidikan atau BKD provinsi ataupun kabupaten kota. Jika seandainya fotokopi ya, tapi kalau asli tidak perlu legalisir lagi karena sudah asli yang di-scan. Kemudian bagi yayasan tentu saja yang bagi yang melegalisirnya adalah ketua yayasan. Nah, kemudian yang terakhir untuk kepala sekolah yang D, hasil pindai scan fakta integritas yang ditangani dan dibubuhi materi 10.000. Nah, ya, jadi yang berbeda untuk kepala sekolah dia tidak ada SK pembagian tugas mengajar tidak ada karena kepala sekolah tidak perlu mengajar. Nah, yang kemudian di poin C kalau yang guru adalah SK pengangkatannya sebagai guru ya. Sedangkan yang kepala sekolah SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan ya. Setelah kita baca tadi syarat-syaratnya, jadwal pelaksanaan bagi kategori B ya, bagi yang belum pernah ikut ataupun belum lulus tahun 2022 kemarin, pendaftaran atau pengajuan berkas tanggal 30 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Kemudian nanti jika ada permasalahan ya perbaikan berkas masih ada setelah tanggal 11 yaitu tanggal 12 sampai 28 Juni. Kemudian verifikasi dan validasi mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 1 Juli 2023. Dan kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 5 Juli tahun 2023. Nah, kemudian di sini adalah daftar linearitas bidang studi PPG-nya, Bapak Ibu baca sendiri. Ya, kemudian di terakhir ini nanti ada ini ya, fakta integritasnya, atau Bapak Ibu boleh mengetik sendiri atau boleh nanti mendownloadnya melalui akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing. Nah, demikian ya informasi kali ini, semoga bermanfaat. Kita doakan bagi rekan-rekan guru semuanya dimudahkan supaya bisa lulus semuanya di PPG Daljab tahun 2023 ini. Bagi kategori A yang kemarin belum terpanggil, semoga cepat terpanggil. Bagi kategori B, semoga dimudahkan mengikuti seleksi administrasinya. Oke, tetap terus pantau channel ini supaya tidak ketinggalan informasi terkait PPG. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.